Good morning, selamat pagi geng duet semuanya. Selamat hari Selasa, tanggal 12 Mei. Mari kita sapa teman-teman yang sudah hadir di streaming TikTok Duet Dave Iwet, siaran pagi. Kita menyapa setiap hari untuk teman-teman yang sudah bergabung di komunitas duet, yang senantiasa rajin menyaksikan, mampir, meluangkan waktu dari jam 7 sampai dengan jam 8. Iya kan? Dicek TikToknya, ngetap, pasukan orange yang join our fans club. Jangan lupa di-share, ada tombol share untuk teman-temannya, dibangunin. Teman-teman geng duetnya yang juga perlu bekerja dan bersiap-siap ya. Ini baru hari kedua minggu ini, biar semangatnya 100%. Kita mulai dengan obrolan enggak penting tapi berpengaruh dari Dave, Hendrik, dan Iwet Ramadan. Selamat pagi yang di Makassar, good morning. Sehat-sehat semuanya, geng duet semuanya. Good morning Melbourne, ciao an Taiwan. Yang di Depok selamat pagi. Penang, ada yang di Los Angeles, good morning. Boril Adventure dari Bali, dari Batu, Singapura, terus mana lagi tuh? Tangerang, Pare-Pare, wow, Grogol, Bogor, Malang, London, ada yang di London, hebat amat, Cianjur, Cikarang, oke, Yogyakarta, Tanah Grogot, Magelang, Batam, Kebayoran, Shah Alam, dari tadi Cilegon, semuanya deh pokoknya ya. Oh, ada geng duet yang lagi dirawat di rumah sakit, aduh. Ayu ya, adiknya lagi operasi apa? Lancar-lancar ya Ayu ya, sehat, pulih, sehingga dapat beraktivitas lagi. Bojonegoro, Palembang, good morning. Gimana tidurnya semalam, geng duet semuanya? Tidur berapa jam semalam? Coba, iya, yang di BSD juga. Halo, kicir. Halo. Apa? Aku dari keluarga baik-baik, Kak. Dari tadi nungguin, nggak diangkut-angkut, Kak. Oh, ya ampun. Aku dari keluarga sejahtera. Bener, bagus ya. Udah naik level ya, dari keluarga prasejahtera pindah menjadi keluarga sejahtera. Selamat pagi, sehat? Gimana semalam tidurnya enak? Enak sekali. Alhamdulillah, itu yang ditunggu-tunggu sama warga metropolitan. Bisa tidur enak, bangunnya seger, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Satu dan hal. Oh iya benar. Iya benar. Gimana, geng duet sehat? Tadi katanya ada yang ini, ada yang itu, dijalanin aja. Namanya hidup, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama diri kita, sama lingkungan kita. Itu namanya adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya, gitu kan? Benar. Betul. Baju lu lucu banget, itu ada kicir-kicirnya. Ini omah etnik X Wilson Willem. Oh, itu soalnya si Wilson punya Betul, signature. Iya kan, signature. Jadi hari ini dikasih ini sama Aldo fotografer. Aldo Sinatra. Iya, ini dikasih sama Aldo kirimin ke gue. Terus ini belakangnya lucu loh. Belakangnya Jongjet tuh. Lihat. Oh. Jongjet. Jadi belakangnya panjang, depannya pendek tuh. Jongjet dia. Iya. Ini dipenat dikit biar gini ya. Tuh gitu. Iya. Fishtail ya belakangnya ya. Bener. Selalu ada detail ya, detail. Long back katanya tuh kalau kata yang jualan tuh. Gaya tunik namanya. Iya. Tunik pernik, yes. Ada cerita apa nih kemarin? Coba, yuk kita gelar dulu dagangan yuk.
Gue mau sharing mungkin ini ya, reminder, kan kita waktu dari yang pas pertama kali kita siaran kan kita sering banget bilang ya Wet ya bahwa our gut is our second brain, bener nggak? Betul. Kan kita selalu mengajak geng duet dalam rangka mengurus diri, hashtag adalah untuk selalu memelihara dan memperhatikan kesehatan perut dan pencernaan kita kan maksudnya. Betul. Iya kan, kita minum probiotik, prebiotik, sayur, apalah-apalah. Dan buat teman-teman yang punya GERD, asam lambung, itu tuh ternyata struggle-nya itu luar biasa ya. Pangkal cerita gue adalah, kan adik gue itu GERD udah lama banget ya, Wet. Udah endoskopi, cuman ketahuan kalau ada inflamasi, yang diobatin inflamasinya. Nah, semenjak endoskopi itu dia ya, she lives with GERD aja gitu, selalu kembung, selalu sebah, makan juga nggak bisa banyak. Nah, kemarin dia vertigo itu setelah diperiksa ke dokter THT, ketahuan penyebab vertigonya. Adalah, Di gendang telinga kanannya ada radang. aduh, Itu disebabkan oleh apa? Asam lambungnya udah naik sampai ke telinga. boleh bertanya, Jadi pangkalnya tuh GERD-nya. naik ke sini jadi radang. Radang, rupanya kalau gendang telinga kita kenapa-napa, Wet, kita kehilangan keseimbangan dan pengaruh juga ke mata. Betul, Jadinya vertigo. betul. Boleh bertanya, Mas Dev? Silahkan Kak Iwat. Iya, mau nggak aku rekomendasikan dokter aku? Dokter GERD-mu ya? Iya, mau nggak? Aku sembuh loh. Siapa ya? Hah? Dokter siapa ya? Itulah, aku lupa. Lu sembuh treatment sama dia. Sembuh. Diapain, Nek? Diapain? Disayang-sayang, diperhatiin. Maksud gue, apa lu ada tindakan? Ada. Pengobatan? Jadi kan gini ya, ceritanya gini. Udah siap belum nih denger cerita aku? Tap-tap dulu. Kita punya 1 juta likes nih KPI. Jangan sampai kurang. Kemarin udah kurang tuh, konsentrasi buyar. Gara-gara SMS ada yang melakukan transaksi di kartu kredit, ya kan? Nah, hari ini aku cerita. Gue itu GERD mulai 2009. Awal-awal punya bisnis, ya, punya bisnis. Biasa nge-MC terima uang cash, tiba-tiba begitu bisnis, loh kok kerja sebulan dapatnya lebih kecil daripada nge-MC ya, nggak terima lace ya, katanya kalau punya bisnis orang kaya, kok gini gitu kan ya. Terus ada satu lagi yang juga kemudian membuat jadi akhirnya asam lambung. Udah punya bisnis, terus abis itu bisnisnya ternyata tidak sesuai harapan, punya orang deket tapi nggak distatusin Kak, nggak distatusin. Mesti pilih salah satu Kak. Kalau punya hubungan tanpa status, jangan punya bisnis. Nggak boleh dua-duanya Kak. Triggering banget ya topik hari ini. Nanti GERD Kak. Nggak boleh dua-duanya. Pilih salah satu, yey mau yang mana. Paket lengkap, yes. Ber. Tapi kan gue kemaruk ya pada saat itu ya. Gue ambil dua-duanya. Ambiar, GERD. Akhirnya gue ke dokter Paulus. Gue ke dokter Paulus di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Abis itu endoskopi. Luka lambungnya radang. Nah, dokter Paulus tuh ya biasa lah ya, pasti dikasih nih jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, tuh udah pasti gitu. Jadi dia nemuin makanan pemicu asam lambung gue. Oke. Dan itu adalah biasanya makanan yang gue suka sekali. Namely bawang merah. Gue tuh suka banget bawang merah, Bo. Gue tuh kalau makan sate bawang merahnya mentah. Tapi itu adalah trigger gue. Nah, terus habis itu dia bilang gini, penyakit lambung itu kan kita tahu ya, rumus gut axis itu otak sama pencernaan. Itu semua berawal dari sini. Kamu itu nggak tenang. Jadi waktu itu treatment gue awal-awal obat gue banyak obat tidur, Bo. Obat tidur. Jadi bener-bener gue ditidurin aja. Pokoknya habis-habisan gue istirahat terus.
Wah, Bo, gue UGD berkali-kali, masuk rumah sakit, rawat inap, itu apa segala macem. Terus abis itu treatment kan, yang pakai Nexium lah, obat apa segala macem. Itu treatmentnya kalau nggak salah 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Nah, abis itu dia bilang gini, kamu break ya, kamu harus istirahat. Disitulah aku memulai petualangan Eat, Pray, and Love. Udah siap belum denger ceritanya? Udah siap belum denger ceritanya? Udah siap belum? Tap-tap dulu layarnya biar kita 1 juta like sesuai KPI. Mau denger nggak ceritanya? Hah? Ini yang Eat Pray Lo itu yang lo pergi ke Bali ya? Ubud 2 minggu, 2 minggu. Iya kak, belum zaman mental health kak. Kita udah pergi merawat mental ya. Ya. Yang gue inget dari cerita itu ya, Diam nggak lo? Diam nggak lo? Diam nggak lo? Diam nggak lo? Gue cabut hak bicara lo. gue nggak akan semuanya gue ceritain. Gue tuh cuma mau bilang gini, lu pada saat masa muda itu kan gampang banget ketempelan roh halus ya. Ya, lu tuh Iwet itu ya geng duet saat muda, kayaknya sekarang juga masih ada deh sedikit Ada. ya, ada. Karena itu kayaknya karakter ya atau natur ya naturnya. Iya. Dia tuh gampang banget ketempelan roh halus. Maksudnya gini. Kalau lagi deket sama temen atau orang lah gitu ya general, orang yang suka kuliner, Iya. dia akan mendadak jadi si paling kuliner. Udah, ya. Ya. Palet lidah. Dia langsung berasa dia itu terah pewaris William Wongso. Bener. Iya kan? Iya kan? Apa loh gitu. Kayaknya yang lain tuh, lu ngerti kuliner, gua rajanya apa loh gitu Ya. kan kayaknya. Ya. Kalau deket sama orang yang lagi suka batik, dia tuh langsung si paling baris dan titik. Iya kan? Bagus. Iya kan? Bagus. Amban nitik baris dan titik bagus. Iya, Bagus. gitu. Nah, pasca traveling Eat Pray Love itu, dia ketemu seorang, dia kayaknya di Ubud itu ketempelan, kenalan sama aktivis pejuang kemanusiaan. Bener nggak? Lu inget lagi, lu emang Pejuang enjong. kemanusiaan. Lu enjong. Pulang ke Jakarta, dia langsung dari tadinya bisnis total alias bitot, bisnis gitu. Tadinya tuh bisnis, gue nih bisnismen, bisnis, pret lah bisnis. Batik, butak, bisnis, entrepreneur, passion. Plek, ke Ubud 2 minggu, pulang Jakarta. Panggilan gue sekarang adalah memajukan kesejahteraan orang-orang ini. Iya. Langsung humanis. Gue cuma nanya gini, lu kenalan sama siapa Bo di Ubud? Pembicaraan dogma masuk di restoran Mozaik, ya kan? Tapi abis itu, waktu itu tuh memang gue disuruh untuk lebih belajar mindful. Nah itu gue di Bali, waktu itu di Ubud gue belajar mindful itu. Sampai gue tahu loh, Ubud itu artinya obat. Ya kan, penyembuh, ya kan. Ternyata Becky komentar, yang mana Dev? Kok gue miss? Ada, lo tahu Kak Dev, lo tahu. Kalau gue sebutin keywordnya, lo pasti gitu. Diem nggak lo? Terus abis itu di situ tuh gue mulai kayak gue nggak punya jam lagi di rumah karena itu triggering buat gue. Bunyi detiknya tuh ganggu. Terus kemudian handphone setelah itu gue silent total, nggak bahkan vibrating. Nah dari situ setiap kali GERD gue kambuh, gue ke dokter Paulus, dia cuman gini, mikirin apa? Terus disuruh istirahat 3 hari, kasih obat tidur. Terus abis itu udah istirahat, 3 hari kontrol ya, balik gimana, udah oke belum? Udah, gitu. Jadi balik lagi bahwa sebenarnya makanya setelah itu gue gila-gila Jay Shetty, gila-gila Haimin Sunim, untuk itu tadi menetralisir. Ini soalnya kan ribut banget ya, Bo, berisik. Gue tuh tersentuh deh, banyak geng duet kemarin yang juga reach out to me, DM cerita
perjuangan mereka dengan GERD dan asam lambung. Ada satu perempuan, dia bilang ini, Om Dev udah kenalan nama Anita Hartanto belum? Yang punya Mambucha itu. Gue bilang, oh sebenarnya aku udah kenalan, aku lagi minum kombuchanya dia nih pagi-pagi. Terus dia bilang, aku sembuh GERD, regimen aku adalah pagi minum kombucha, dia sampai belajar bikin sendiri minum Mambucha karena itu probiotik baik. Dua, breathwork, jadi dia ya breathwork lah ya, belajar menetralisir stres gitu, memanage mungkin ya, memanage stres gitu. Itu yang dia lakukan. Dia nggak bilang sama jaga makanan, pola hidup sehat, itu mah udah it goes without saying lah ya. Betul sekali Dokter Paul Simadibrata. Rumah Sakit Abdi Waluyo ada juga di Siloam Semanggi juga ada. Cuma emang jadwalnya ngaco sih. Dokter Paulus agak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Lo kalau mau nanti gua aturin jadwalnya. Mau? Gue mesti tanya sama orangnya dulu ya, kan? Benar kan? Aku nggak bisa veto, kompli kan nggak bisa dong. Dia manusia. Ya, bukan barang yang bisa langsung dioper-oper. Betul, kan it's her body, it's her own decision. My body, my adventure. Yes. Benar. Gue tuh suka gini ya, ada kemarin kan kalau lagi keluarga sakit gitu ya, atau teman sakit, kan kita tuh jadi lebih sensitif, iya apa enggak sih Iwet? Betul. Iya kan, gue kemarin berasa tuh kortisol gue agak sedikit naik gitu. Tapi karena gue merasakan hal itu, kan kalau kita lagi sensitif gitu, komentar yang biasanya baik-baik aja, kalau kita lagi sensitif bisa jadi sedikit perih ya gitu. Kayak contohnya ada temen gue nih, kayaknya dia udah mulai sebel atau bosen gitu ya kalau gue cerita ini sakit itu sakit. Dia tuh nanyanya gini, kenapa sih adek lo tuh nggak asuransi aja gitu kan, ini kan dokter BPJS gitu, ngantri kok merasa pengobatannya kok jalan di tempat gitu-gitu kali. Terus akhirnya gue tuh mungkin gue ketus ya, gue bilang gini, ya mungkin karena kemampuannya belum ada, ya nggak sih? Itu sesederhana itu loh. Kalau lu masih nanya kenapa nggak asuransi aja sih, lu pikir nggak 100% rakyat Indonesia ini kalau kemampuannya ada pengen punya jaminan asuransi? Pengen kali. Mereka terus kenapa mereka nggak melakukan itu? Kemampuannya belum ada, Bo. So get off your high horse and get down and try to see the world differently. Gue ngomong gitu loh. Terus gue gini, oh gue agak pedes nih. Gitu. Tapi gue setuju sama lo. Kadang-kadang nggak bisa disamain semua hal dalam hidup kan. Ya nggak? Iya betul. Tapi itu juga gue menyadari ya, kalau kita lagi sensitif kan kita makanya baiknya kita menyadari yang kita bilang jeda 10 second itu ya. Baiknya kita juga menyadari, oh gue lagi sensitif nih hari ini, sebelum memberikan reaksi gitu. Ya gue setuju. Karena apalagi zaman sekarang ya, ketika kita segala sesuatu itu mudah sekali didokumentasikan dan menjadi bumerang balik gitu. Kita tuh harus sangat berhati-hati ketika kita bereaksi. Memang banyak kesempatan kita harus cepat gitu memberikan reaksi. Nah saat-saat itu memang kita harus berhati-hati banget. Iya, tapi ini gue bukan belain temen lo ya, tapi mungkin juga dia sudah merasa sangat nyaman kali sama lo. Betul. Iya nggak sih, dia udah merasa sangat nyaman, jadi dia berpikir bahwa ya gue bisa ngomong apapun sama dia. Cuma gue setuju bahwa ya tidak ada pembenarannya untuk, maksud gue itu kan bagian dari empati ya. Iya. Nah. Itu poin yang menarik tuh, Wet. Itu diskusi gue di grup. Jadi gue punya satu grup WhatsApp, Iwet. Jadi grup WhatsApp ini diinisiasi oleh temen gue, namanya Hans. Jadi Hans ini baru bertemu Marisa Anita. Terus? Marisa bercerita kepada Hans kalau Marisa punya grup WhatsApp bersama 4 orang temennya yang isinya nggak boleh ngomongin hal lain ya, cuman boleh mengenai hal ini. Setiap hari at the end of their day mereka mengetikkan jadi ini tuh gratitude journal group gitu loh. Lucu Jadi banget.
Cuman I am grateful today adik gue udah sembuh misalnya. I am grateful today semalam tidur 8 jam tanpa distraksi. Jadi purely cuman gratitude journal setiap malam atau any time of the day. Nggak boleh ada chit-chat berlebih atau out of topic. Terus Hans bilang gini, mau nggak sih kita juga melakukan hal ini? Oh mau gitu. Yang mau aja deh, karena kan grup gue grup besar. Yang mau aja, ya udah yang mau kita bikin gratitude journal. Nah, so it's our 4th day doing this. Kalau gue punya 3 gratitude journal. Basically kan sama aja gitu. Ini dilakukannya bersama dengan teman. Gitu ya, langsung masukin. Iya, dan ada sensasi yang berbeda loh ketika kita membaca ungkapan syukur teman kita, mengetahui bahwa oh, something positive is happening in my friend's life gitu. Dan kadang-kadang ternyata di jurnal itu kita lebih jujur ya mengenai apa yang terjadi yang mungkin di chat grup WhatsApp obrolan nggak keluar tuh. Salah satunya adalah poin dari gratitude-nya Hans kemarin adalah dia bercerita, dia bilang gini, gue bersyukur gue punya nyokap yang penuh perhatian. Kemanapun dia pergi, dia pasti bawain makanan buat gue. Gitu. Terus dia bilang gini, kan kadang kita suka ngelihat ya kalau kita pergi ke restoran, ibu-ibu sibuk ngorderin makan buat anaknya, dan buat kita itu kayaknya biasa aja ya gitu. Dan anak juga karena udah tiap kali ibu pergi pulang dibawain makanan, you take it for granted kan. Terus poinnya Hans itu struck a chord in my heart. Dia bilang gini, kadang ternyata begitu ya, we take for granted hal-hal yang sudah masuk ke dalam kebiasaan. True, betul, setuju banget itu. Udah biasa kan kalau lu nelpon gue, udah biasa kan kalau kita tuh saling berkabar, nggak ada yang spesial. Jadi you take for granted perhatian temen lo, perhatian istri lo, perhatian suami lo, orang tua lo, sahabat lo gitu. Ini tuh sama kayak yang ini kayaknya kita pernah bahas ini sekitar seminggu yang lalu. Soal kita tuh kadang-kadang terlalu fokus sama hal-hal yang besar, akhirnya hal-hal kecil yang udah rutin we take it for granted. Ya nggak sih, kayak gue kemarin tuh contoh gue bisa pipis dengan lancar, pipisnya deres, itu kan kayak aduh enak banget lo bisa pipis, terus bisa pup dengan lancar, itu sesuatu yang kayaknya buat kita hari-hari nggak penting banget deh, tapi ternyata itu penting loh. Ya, bisa tidur dengan enak, bangun nggak capek. Iya nggak? Lo bisa duduk tenang sebelum memulai hari. Itu kan hal-hal kecil ya, yang biasanya buat kita kayak, apaan sih cuma duduk doang digede-gedein. Tapi itu ternyata bener-bener efek loh buat kita. Yes, dan gue sih kerimainnya gini ya. Kita kan begitu ya geng duet ya, karena kita udah rasa deket jadi kita udah nyaman. Ketika kita udah nyaman, kita udah nggak pakai topeng. Dan juga banyak kesempatan kita udah nggak pakai usaha. Orang-orang yang nyaman tuh kayak teman, sahabat, pacar lo, keluarga lo, suami, istri, anak-anak lo gitu. Kalau sama orang lain kita masih ada usaha untuk manis, untuk bersopan santun. Tapi di rumah bawaannya judes aja, di rumah bawaannya snap aja, bawaannya lembet aja, bawaannya kesel aja gitu. Do not ignore to put also effort for people you love. Dan gue kan kemarin lu bilangnya, lu tuh sekarang makin kan dari obrolan, ingat gak yang lu nggak pernah menyelidiki ya gitu. Iya, gue reserve my energy gitu. Dan satu yang gue perhatiin juga adalah gue sekarang itu lebih lugas menyampaikan kalau gue nggak nyaman dan gue tersinggung, Wet. Nggak pakai emosi, nggak pakai marah, gue lempeng gitu. Kayak itu terjadi kemarin nggak pakai. Nah, maksudnya biasanya kalau ngegas kan gini, gue nggak suka lo ngomong begitu. Iya. Kemarin ada temen gue, tapi gue tahu katanya itu bahasa cintanya gitu. Jadi ada orang kan yang gitu ya, Wet, ya. Kalau sama orang lain tuh bisa memuji gini, kamu baru potong poni ya, aduh manis banget gitu. Tapi ke teman-teman, ke kita, sahabat-sahabatnya, selalu komentarnya tuh negatif duluan yang keluar gitu. Ngapain sih lo potong poni? Iya, aneh banget baju lo, nggak bisa beneran dikit tiap kali mau pergi gitu. Atau apaan sih gelang lo? Makin lama makin rebo deh lo. Misal.
misal ya. Iya, iya. Terus udah gitu. Nah, kemarin gue gini, oke, gue nggak Gue kenapa sih Dev? Sensitif. Lo kenapa sih ikut-ikutan pakai gelang? Gue pakai gelang, lo pakai gelang. Ya kan biar kembar, ngapa sih? Biar kita tuh kayak, oh ini serenceng nih, ada benang merah, sama-sama pakai gelang, gitu. Terus lanjut kemarin. Teman gue gitu juga berkomentar mengenai penampilan gue. It doesn't make me feel good. Gue bilang gini, sorry ya, kita kan baru ketemu. Disapanya boleh agak manisan dikit gak sih? Ditahan dikit mulut pedesnya, Beb. Gue tuh juga orang loh. Kadang-kadang gue gak selalu 100% siap loh menghadapi kepedesan mulut lo. Tunggu panas dulu boleh gak, Cin? Iya benar. Iya, terus gini, oh sorry nek, kan gue memang begitu. Nah iya, jangan selalu begitu atuh. Iya. Iya tapi gue setuju. Iya. Karena Itu ya. udah Iya. dekat gitu, jadi Iya. kayak ngapain gue usaha gitu. Iya, kadang-kadang itu tadi Becky kan juga bilang, Kabek juga bilang gitu, dia bilang meskipun lo udah deket, lo udah nyaman, tetap harus dilihat gitu. Energi orang tuh nggak selalu 100% loh. Dia tuh manusia yang punya perasaan, punya pendapat, punya keinginan, yang kadang-kadang ya ketika lo ngomong ya ada sakit-sakitnya juga gitu. Tuh. Ya. By the way, kita tuh kemarin, tadi padahal gue udah nyiapin tuh pivotnya biar enak masuknya, tapi gue lupa. Backup plan. Iya, backup plan. Iya kan? Kita mau bahas soal backup plan. Kemarin tuh gue sempat tadi kan Dave sempat cerita gitu ya. Ada satu WhatsApp group yang kemudian menceritakan soal gratitude setiap hari. Itu menurut gue idenya bagus banget. Tapi kadang-kadang ya, kita sebagai manusia tuh suka gampang sekali emotionally attached. Ayo. Ketika lo suka dengan grup itu, lo merasa nyaman, lo bener-bener kayak, aduh gila, ini tuh grup gue banget, membuat gue bahagia, energi gue jadi positif gitu ya. Terus lo akhirnya jadi ketergantungan sama WhatsApp grup itu. Dan ketika kemudian WhatsApp grup itu tidak aktif, atau ada salah satu anggotanya yang kemudian hilang, nggak kirimin lagi gratitude-nya, terus lo jadi bertanya-tanya, kok dia nggak kirimin lagi? Ada apa nih? Kenapa nih? Ini tuh itu. Terus abis itu akhirnya lama-lama, nih amit-amit ya, tapi WhatsApp grupnya bubar. Ya nggak sih? Nah, itu kerap terjadi nggak sih dalam kehidupan kita? Kerap. Lo punya sesuatu yang lo suka banget, yang lo sayang banget, tapi kemudian dia pergi dari hidup lo. Itu sebenarnya dasar dari kenapa gue selalu punya backup dalam hidup gue. Karena rasanya ditinggal, rasanya kehilangan tuh kan nggak enak ya. Iya. Gimana menurut Mas Dev? Mungkin ada komentar atau tanggapan? Baik, izin saya menanggapi. Dalam bahasa apa nih kalau boleh tahu tanggapannya? Kan kayak peserta cerdas cermat kan, ketika dia mau meralat kan dia pakai izin, sopan kan bahasanya. Izin Pak gitu ya, kita harus gitu. Izin saya ingin menanggapi. Lu selalu punya backup dalam hal apapun. Kayak tadi contohnya kan pertemanan. Jadi dalam pertemanan pun lu punya backup. Gue punya backup in everything. Dalam pekerjaan lu selalu punya backup plan. Yaitu sih udah it comes with. Even gue kan punya pekerjaan tetap ya, 9 to 5 gue, bisnis gue, whatever lah gitu. Tapi gue selalu punya cadangan pundi-pundi. Kalau sampai ini kenapa-napa, gue akan bisa dapat sokongan dari yang ini. You know what I mean kan ya? Iya. Misal gitu ya, namely misalnya gue punya bisnis, tapi gue masih terima endorsan misalnya. Oke. That's backup kan? Iya. Jadi kalau sampai kerjaan gue kenapa-napa, I still can manage my life, gue still akan survive.
Ada yang nanya, gimana ceritanya pertemanan punya backup? Jadi, Silakan dilanjutkan Mas Dev. izin untuk tidak mendominasi. Kayaknya lu duluan cerita, baru gue menanggapi. Capung ya Nek, dikit-dikit izin ya, capung ya. Latihan saya, siapa tahu kita jadi pejabat. Bener. Kalau pejabat nggak perlu izin lagi, orang-orang izin ke kita. Ih, berarti gue mimpi aja masih jadi bawahan ya, Say. Baru Arab-Arab aja masih bawahan ya. Karena yang didemen tuh ngucap izinnya, berarti mimpinya kan jadi bawahan, Say. Iya bener. Kan kalau atasannya tuh ngomongnya izin diterima, silahkan lanjutkan gitu. Oh, pakai izin diterima gitu. Iya, pakai izin diterima, silahkan lanjutkan gitu. Oke, lanjutkan. Repot ya. Iya. Even pertemanan gue punya backup. Meaning what? Meaning what? Lo perhatiin nggak? Gue tidak pernah stay pada satu kelompok tertentu. Jadi lu punya a few circle of friends Yes. yang you juggle and you maintain. Yes. Supaya Yes. ketika salah satu does not work out for you, Yes. lu punya yang lain. Yes. Yes. Hmm. Even, aduh ketahuan deh. Even gebetan, event apa? Even gebetan. Selalu punya aja gitu bayangan. Selalu. Ibaratnya gini ya, mungkin yang satu lagi nggak gue jadiin kayak, misal gue punya pacar gitu. Yang satu itu buat temen ngobrol aja, diskusi. Gitu. Oke. Apakah geng Menteri Ceria adalah backupnya duet? Bukan. Bukan. Nggak gitu. Gini, geng Menteri Ceria itu tidak pernah didesain untuk jadi IP. Oke, itu yang kebalik. Enggak, itu gue bercanda. Iya. Cuma maksud gue jadi IP program podcast apa segala macam itu kan karena nggak guna deh kita kumpul-kumpul begini nggak ada hasilnya gitu kan. Iya. Anyway, iya betul. Kebalik katanya ya apapun itu katanya Om Dev menjebak Om Iwet. Om Dev enggak, itu mah bercanda. Tapi maksud gue kayak I have few circle of friends yang misalnya gini ya, kalau gue mau ngomong sesuatu yang serius, gue tahu mesti kemana. Kalau gue mau ngomong sesuatu yang gue butuh hiburan, gue tahu gue mau kemana. Kalau gue mau apa, gue tahu gue mau kemana. Iya. Om Dev kayak belum mandi. Memang. Iya, ini karena jomplang, karena guanya udah ready banget. Lah bukannya hari-hari gue begini, yang satu udah siap, yang satu gue siap tidur lagi habis ini. Udah terima aja deh. Anyway. Bicara mengenai backup plan ya, it's funny ya, waktu kita ke mansion ini waktu siaran, rambutnya singa karena gue baru keramas. Waktu gue baru siaran, waktu kemarin ngedenger pas siaran, terus kan gue mikir, ternyata ya gue adalah orang yang gak pernah punya backup plan loh, Iwan. Nice. Dan lu ternyata tidak sendirian, Dave. Banyak Ini di kolom komen akhirnya pada ngomong. Ada yang bilang katanya gini tadi, kok jadi kayak nggak setia kawan ya? Gue bukan tidak setia kawan, gue tetap setia kawan. Sama geng, sama semua teman-teman circle gue kan juga sedikit ya, nggak banyak juga gitu. Cuma yang gue cerita bener-bener semua hidup gue tuh paling cuman 3. Cuman 3 gitu. Tapi itu yang maksud gue, kalau geng ini kumpul, ya gue kumpul kalau gue bisa. Kalau yang ini ngajak ketemu, kalau gue bisa ya gue ketemu. Kalau yang ini mau cerita, ya gue cerita dengerin. Tapi pertanyaan, apakah kadar kedekatan lu ke beda-beda grup? Namely how many? 2, 3? 3.
Karena lebih dari itu nggak mungkin kita punya energinya deh. Kita yang udah umur segini bekerja juga. Mungkin di umur 20-an masih lucu tuh punya lebih dari 3 circle of friends yang bisa lu maintain. Tapi sekarang waktu itu gila loh. Itu adalah komoditas paling berharga yang kita punya, waktu dan energi. Jadi 3. Dari 3 pertemanan itu kadar kedekatan lu sama tuh, 100% intensitasnya. Sama, karena gue memanage-nya gini, Dave. Gue memanage energi gue ketika gue lagi sama geng A, gue akan 100% di geng A. Ketika gue lagi sama geng B, gue akan 100% sama geng B. Ketika gue geng bang, gue enjoy. Lah, salah. Bang bang, asik berat, bang bang. Tapi di geng C, dan itu kan nggak pernah yang bersamaan ya. Oke, dan 3 circle ini nggak pernah lu campur memang. Nggak pernah, karena juga nggak akan cocok. Yes, oke. Nggak akan cocok. Nah, gue tuh dari pengalaman gue selama ini berteman tuh ya Iwe, ternyata nature-nya gue begitu deh. Gue tuh cuman punya 1 circle pertemanan. Kalaupun gue ketemu orang lain gitu di luar circle ini, ternyata gue tuh demen bawa si orang ini masuk ke dalam circle ini. Gue Kalau cocok main bareng, kalau cocok ya udah kumpul bareng, kalau enggak ya seleksi alam, yaudah dah bye-bye. Iya. Ini yang makanya gini, ini obrolan ini kan tujuannya adalah untuk memperluas wawasan. Yes. Oh, ada point of view kayak gitu ya. Dan Iwet sama Dave ini kan memang kita tuh sebenarnya 180 derajat berbeda kan sebenarnya, Dave. Betul. So we give nuance in life. Betul. Nah, kenapa gue mengangkat obrolan ini? Karena gue tahu Dave itu nggak kayak gitu. Dia tuh kalau punya 1 itu terus diuprak sama dia. Iya. Ya, sampai nanti dia sakit hati sendiri sama orang itu. Iya. Iya kan? Oh. Nah, ini kan jadi membuat lo, ya mudah-mudahan ya lo jadi, iya ya, kenapa gue nggak coba ya untuk kemudian gue punya backup, gue punya other circle, right? Iya, gue tuh menyadari gini, kalau dulu ya kan kita sempat punya tuh geng presenter, itu adalah fokus utama gue. Nah, gue menjadi orang yang posesif. Kalau ya posesif, karena gue merasa gue ngasih lu 100%, kalau nggak ngasih gue 100%, gue jadi demanding bitch. Nah, sekarang gue masih fokusnya cuma 1, tapi gue udah bisa nggak demanding, untungnya. Pelan-pelan kan? Proses. Betul. Dan gini loh, intinya tuh geng duet gini, kita belajar mengenali kita tuh jenisnya kayak apa. Kalau lu jenis yang suka punya backup plan, ya silahkan. Kalau lu jenisnya kayak gue, silahkan dijalani juga. Tapi minimal jangan jadi temen yang terlalu posesif. Iya. Kan kadang red flagnya orang kayak kita yang cuman bisa fokus satu-satu, kita tuh jadi terlalu posesif dan terlalu in the moment, in the zone gitu. Ya. Jadi kayak terlalu mengungkung gitu. Iya. Tapi pemahaman itu di gue tuh harus gue mentokin banget gitu. Kayak harus sampai mentok sampai ujung, abis itu baru gue bisa lepasin pelan-pelan. Iya. Pun Gue nambahin. Iya. Pun demikian. Pun demikian dengan gebetan ya. Gue pernah ada satu gebetan gue tuh yang komentarnya gini, kenapa intens banget sih kalau sama lo gitu. Terus gue bilang gini, karena gue cuma bisa ngerjain satu-satu. Gue tuh when I give in, I give 100%. Boleh nggak lo agak santai sedikit? Terus gue bilang gini, oh tenang aja, lo akan merasakan kok kalau gue santai. Dan biasanya kalau gue udah sampai santai, gue udah nggak terlalu minat sama lo. 3 bulan berlalu, bener Cin, minat gue berkurang, santai dong gue. Terus yang lucu adalah dia cuman WhatsApp komentar gini, ini kamu udah masa santai ya? Gue gini, ember. Abis itu dia nggak pernah WhatsAppan lagi, Beb, hilang. Bagus. Itu yang ada dasarnya kenapa gue begini. Itu juga ada sebenarnya, Dave. Pengalaman hidup juga. Jadi ya pengalaman ditinggal, pengalaman patah hati, pengalaman kecewa, itu yang membuat gue kemudian cuman gini. Ini kalimatnya Rena, karena gue kan kalau ada apa-apa gue cerita sama Rena ya. Rena tuh bilang gini, Bo,
Rena tuh ndablek-ndablek gitu ada pemikiran-pemikiran bagusnya loh. Inside. Iya, walaupun dia gemar ke penggadaian ya, tapi Racun Reina. iya, dia tuh bilang gini, jangan pernah bergantung dan berharap pada manusia. Aduh, hadir Ratu Aquarius Moza Pramita. Rena tuh bilang gitu, jangan pernah bergantung sama manusia karena manusia itu adalah sumbernya kekecewaan. Iya, true. Terus gue cuman gini, iya ya Nek ya, iya dia bilang gitu. Aduh, lu mah bergantung sama gue, sama siapa lu pasti kecewa. Karena manusia tuh nggak pernah konsisten. Iya. Terus dari situ gue gini, ya juga ya, ngapain gue mesti give myself 1000% to this person, to this gang, to this job, to this people, why? Karena pada akhirnya gue akan kecewa. Jadi kalau ditanya apakah gue ada sesuatu yang 1000% ada sama yang di atas, udah. Oh iya betul. Sama gue dengar podcast relationship pakar psikolog Esther Perel. Dicari deh. Aduh dia banyak ngasih talk dan seru banget. She's a senior lady yang insight hidupnya bagus. Dia tuh bilang gini, ini konteksnya relationship ya. Pasangan, tapi menurut gue applicable juga untuk manusia lain. Dia bilang gini, kadang-kadang kan orang tuh suka gini ya, tersinggung gitu, kok suami gue ngomong A tapi yang dilakukan B, yang bener yang mana sih? Berarti suami gue bohong dong gitu. Si Esther tuh bilang gini, 90% dari komunikasi itu body language. Jangan terlalu percaya apa yang lu denger, tapi lu lihat apa yang dia lakukan. Itu biasanya paling jujur. Kalau omongan mah bisa di sugar coating, situasional, expression, you know. Itu tapi kalau tindakan itu udah the true nature. True. Itu gue setuju banget. Makanya gue nggak pernah percaya tuh sama orang-orang mulut manis. Atau mulut kasar. Karena gue akan melihat actionnya dia. Jadi ya gitulah. Tapi ya kayaknya itu memang gue begitu ya, kayak backup plan gitu. Kalau ngomongin apa financial backup plan, apa itu? Thank you. Esther siapa Om Dave? Esther Perel. Esther pelawak. Kayak kemarin ini sempilan dikit ya, kemarin meeting wah lagi serius, tangtung terus ada satu nih orang activation, ada bosnya activation gitu, dia ngomong gini, ya jangan sampai aja ya nanti, tapi kalau misalnya gimmick kita terus dia kepleset pas lagi duduk kayak Gogon, terus banyak adik-adik kan ya, terus adik-adik diem aja, Gogon apa sih kak, Gogon apa sih kak, sementara yang ketawa cuman gue, terus gue diem, shit, nggak ada yang tahu Gogon. Intergenerational gap. Correct. Gitu. Tadi gue mau bilang apa sih? Oh, Esther. Apa? Esther siapa? Ada yang nanya tadi. Enggong. Backup pun juga ternyata dengan pekerjaan. Gue tuh juga nggak pernah punya backup buat. Sih? Iya kan? Lu tuh nguprak aja di MC sama presenter. Terus gue gini, ini orang punya banyak potensi banget loh sebenarnya. Gue gak pernah punya backup. Ya gue kerjain yang lain, tapi ya gue easy aja gitu. Iya. Itu. Gue even pekerjaan gue punya backup. Gue lagi deket sama orang aja gue punya backup loh, Dev. Iya. Gue bisa gak ya begitu, Nek? Ya, nah ini sekarang kan gitu ya. Mungkin ada yang ngomongin, enggak, gue nggak bisa kayak Iwet karena gue nggak gitu orangnya gitu. Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan berbeda-beda. Tapi maksud gue, at least ini ada sebuah wawasan yang membuat lo jadi kayak, iya ya, kenapa ini nggak gue lakuin ya? Dan ini kan berawal dari kemauan ya. Lo mau apa nggak? Waktu itu ini gue lakukan karena kayak, gila ini orang-orang semua tuh ngecewain gue. Good question dari Geng Duet. Backupnya direncanakan atau accidentally? Plan. Direncanakan berarti guys. Direncanakan. Karena mungkin gini ya Dev. Gue kan juga suka mengeksplor hal-hal lain gitu.
Nah, ketika gue mengeksplorasi itu, gue nemu, ini menarik ya untuk dikerjain. Ketemu sama orang, ini menarik ya untuk digebet. Iya nggak sih? Kadang-kadang gini, Dev. Ini salah menurut gue. Kadang-kadang gini. Ketika lu deket sama orang gitu ya, lu deket sama orang, lu memang udah punya intention untuk, gue mau deketin orang ini. Kan selalu gitu ya. Gue suka sama dia, gue mau deketin dia. Terus lu ketemu orang lain gitu. Gue kadang-kadang suka mindset gue gini. Gue pengen ngobrol juga sama dia karena gue pengen eksplorasi. Dia akan bisa memberikan wawasan apa buat gue. Dia akan bisa memberikan tambahan ilmu apa buat gue. Komentar geng duet ada yang bagus. Backup itu tidak selalu hal serupa ya guys. Maksudnya serupa gimana, Dev? Jadi misalnya gini, kayak gue podcaster, terus backup gue adalah another podcast gitu. Itu kan mungkin terlalu serupa ya gitu. Tapi misalnya gue podcaster, backup gue mau nanam cabe deh gitu. Ya Bisa kan? macam-macam. Pokoknya apapun aja yang penting itu jadi backup lo. Kayak pertemanan, backup lo mungkin sahabat satu orang aja, nggak circle 5-7 orang gitu. Ya. Bebas, intinya sih bebas. Maksud gue, inti dari obrolan mengenai backup ini adalah jangan pernah mengungkung diri lo hanya kepada satu hal. Kalau gue gitu, gue selalu like I always open my option. Gitu. Interesting. Lebih enteng hidup lo, Dave, kalau kayak gitu. Dan tadi kan lo bilang, terus gimana manage energinya? Energi itu kan sesuatu yang paling berharga di usia kita sekarang ini. Ya kalau lo nggak mau, jangan dipaksa. Maksud gue, misal gini ya. Geng A kemarin lo habis kumpul, terus geng B besoknya ngajak kumpul, tapi lo lagi capek atau lo bilang aja, besok gue nggak bisa nek, lain kali ya gue gabung. Enteng aja gitu, kayak lo nggak pernah punya kewajiban untuk memenuhi semuanya. Iya, itu melegakan banget ketika kita sadar bahwa bukan kewajiban lu untuk menyenangkan semua orang. Intinya gitu. Betul. Ada yang bilang gini, sebentar ya, kasihan kalau cuma dijadiin backup. Nah, itu ego yang udah bicara. Itu ego yang bicara. Maksud gue kayak itu kan kalau udah ngomong kasihan kalau jadiin backup, itu kan nomor satu adalah apa namanya tuh, Bo? Owning tuh namanya apa? Memiliki kan? Iya. Nah, kalau kayak owning tuh apa namanya ya? Owning, kecuali lu owning yang buat di garasi. Beda. Itu udah ego yang bicara tuh, karena gue mau memiliki dia. Lu kan punya gue, lu nggak boleh dong sama orang lain. Nah, itu udah ego tuh yang bicara. Kan gini, mungkin maksudnya yang bilang ini kasihan yang dijadiin backup, itu mungkin kerangka berpikirnya gini, kalau lu punya gebetan A, yang utama A, backupnya B gitu. Kan yang B itu cuman kayak ban serep aja gitu. Tapi kan selama lu memperlakukannya dengan sopan, tetap memanusiakan satu sama lain, ya nggak ada kasihan-kasihan juga kan. Kan lu nggak terus yang satu lu apa tuh, treat them less gitu. Miranda bilang gini, Mas Iwet oke nggak kalau dijadiin backup? Nggak apa-apa. Beneran, gue nggak apa-apa dijadiin backup. Kan suka ada yang gini ya, bikin meme tuh gini. Itu loh, Bo, yang masalah kalau lo suka, lo akan meluangkan waktu. Tidak pernah ada yang namanya sibuk. Oh, Lo tahu kan itu kan, meme itu kan, quote itu. Gue lupa exact wordnya gimana. Terus gue cuman gini, ya udah, kalau emang lo nggak dijadiin prioritas, terus kenapa? Kebayang nggak lo kalau lo bener-bener naruh diri lo di orang itu dan kemudian lo tidak dijadikan prioritas, lo akan sakit hati kan? Tapi ketika lo tidak menaruh diri lo di orang itu 1000%, enteng aja kalau lo nggak jadi prioritas. Ya gue cari orang lain. iya. Itu akan bisa enteng kalau lu juga tidak menjadikan orang itu prioritas lo. Exactly. Iya, makanya lakukan apa yang dia lakukan kepada diri lo, ke dia juga. Exactly. Itu kan. Itu. The trick supaya nggak sakit hati itu begitu. Itu dah. Jadi nggak bakal lo post tuh meme-meme itu, quote-quote itu, karena kayak ya santai aja.
lo nggak jadiin gue prioritas, ya gue juga nggak akan jadiin lo prioritas, karena gue tidak memprioritaskan siapapun dalam hidup gue. Kecuali diri gue sendiri. Kecuali diri gue sendiri. True. Gitu. Jadi enteng gitu, kayak, oh dia nggak bisa, ya udah, oke. Iya. Bagian entengnya gue setuju, tapi bagian setuju maksudnya ya that's true ya, untuk mengurangi stres, mengurangi anxiety, emotional disorder gitu. We owe it to ourselves untuk hidup lebih ringan gitu. Iya. Even in a marriage relationship gitu ya. Maksud gue kayak, sadar tidak sadar lo juga punya backup loh. Contoh gini ya, misalnya in relationship, let's admit, dalam pernikahan, let's admit, nggak selalu kan 24/7, 30 hari, 365 hari setahun itu mulus. Bener nggak? Nggak ada dong yang mulus terus, happy terus, bohong. Lo kan punya backup lo apa sih? Kerjaan. Itu backup lo untuk keluar dari rumah, untuk lo membuat diri lo lebih waras, olahraga, itu backup lo. Lo punya temen-temen, itu backup lo. Bener nggak? Kalau lo mendedikasikan diri lo 1000% hanya untuk perkawinan lo, ambrol nggak sih diri lo? Betul nggak? Iya, gini ya. Mungkin kalau ngomongin pernikahan atau pacaran ya, pasti kan suka ada yang mungkin arahnya bisa ke sini nih. Kan pasti geng duet ada yang merasa gini ya. Suami istri ada satu yang lebih yang lebih attach, satu yang lebih agak cuek. Ada satu yang lebih sayang, yang satu agak lebih dingin-dingin aja gitu. Kan gitu kan, yang satu sangat memprioritaskan 100%, yang satu enggak terlalu gitu. Yang satu lebih panas, yang satu lebih dingin lah, sederhananya begitu. Pun demikian dengan kita kalau ketemu gebetan atau suka sama orang. Satu lebih ngejar, satu lebih chill dan menikmati dikejar gitu. Kalau kata Esther, si pakar relationship. Esther Dei, temennya Gogon. Ngapain nama lu Esther sih? Orang lama, Bo. Di kala itu Esther tuh trendy kayak nama Shafira mungkin sekarang. Aleida, Alena. Kan anak-anak Al, semua di Al. Alicia, Alemong gitu. Esther bilang apa? Memang dia bilang itu karena yang dibutuhkan untuk relationship untuk bisa maju itu adalah differences. Differences are sexy. Differences what makes the dynamic works. Dia bilang, lo bayangin kalau dua-duanya panas, lo nggak akan jadi tuh. Pasti dalam waktu 2 minggu lo akan udah bosan. Atau dua-duanya dingin. Nothing is going forward with this kind of relationship. Karena ya udah sama. Jadi dia nggak suka tuh dengan likeness attract. Kan kita suka bilangnya likeness attract gitu. No. If you want to have a long lasting relationship, differences attract one another. Terus. Karena buat dia, ini yang menarik nih buat gue. Ini nyambung dengan tadi gratitude-nya. Gratitude yang orang kalau udah terlalu dekat, kita take things for granted. Si Esther tuh bilang gini, what makes relationship last long adalah a sense of curiosity. Harus ada curiosity-nya gitu. Karena kalau once curiosity-nya hilang, lu udah gak akan ada usaha, gak ada excitement, gak ada desire gitu. True. Opposite attract kan Debbie Gibson bilang. Ini gue nambahin sedikit ya, geng. Untuk yang tidak setuju dengan pola pikir gue, cara pandang gue, point of view gue, it's okay. Atau gue. Gue nggak memaksakan. Kita tidak memaksakan. Yes. Ini tuh sesuatu yang kita sampaikan untuk dicerna aja, dipikirin. Kalau lo nggak mau lakuin nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Iya, mungkin juga sekarang banyak pendengar baru ya di duet siaran pagi. The nature of our talks every morning is obrolan nggak penting tapi berpengaruh. Kita cuma pengen membuka nuances
pola pikir kita aja masing-masing satu sama lain, bahwa banyak yang punya pemikiran berbeda, point of view berbeda, standpoint berbeda, pengalaman hidup berbeda. Kalau ada if you can relate to it, good for you. If you cannot relate to it, maybe we can all learn something and appreciate what we heard and we hear. Iya. Ini tuh nyambung juga sebenarnya dengan ceritanya Dave tadi, bahwa Lala lagi sakit dengan GERD-nya gitu, bahwa balik lagi gitu, semua tuh ada di sini. Ketika ininya lagi nggak sejahtera ya bahasanya ya, jangan nggak sehat lah ya, nggak sejahtera, itu pasti akan ngaruh ke badan kita. Apapun itu, bisa GERD, bisa vertigo, bisa macem-macem gitu. Dan gue percaya sekali itu. Ketika lo lagi tidak sejahtera, lo nggak bisa mengungkapkan unek-unek lo, kekesalan lo, kena tenggorokan lo. Ketika lo banyak sedih, lo ngerasa sesek. Orang jadi asma bisa. Nah, dengan backup ini tuh adalah sesuatu yang kalau buat gue, sesuatu yang gue lakukan untuk membuat gue lebih enteng. Itu cara gue. Kayak Itu cara iklannya, gue. kayak iklannya. Ini caraku. Ya nggak? On a lighter note, kayaknya ya, gue kalau kan kadang ada hari-hari di mana kita nggak happy, kita perlu melakukan sesuatu to boost our confidence. Feel good folder, kegiatan yang bisa gue canangkan adalah kalau gue lagi bete, gue perlu didongkrak mood happiness gue, pergi ke Camp Cik Pepe deh. Nah, ya kan? Tanya kenapa? Kenapa? Karena gue merasa kayaknya gue tuh terkenal banget di situ. Anjir. Ngerti. Iya, paham. Gue kemarin nge-gym di FFPP karena gue pengen nge-gym relax, terus gue pengen steam, gue pengen sauna, relaxation day lah. I got nothing to do. Pagi gue ada ini, gue ada itu gitu. Baru sore gue ada janjian sama dokter. Gue pikir gue mau nge-gym di PP deh, biar abis itu gue bisa makan di Camp Cik. Gue pengen makan salad. Gue makan salad, dari gue masuk aja itu yang jualan di situ udah pada apal muka gue. Store manajernya udah langsung nyamperin gue. I feel welcome gitu. Gue duduk di bar menikmati salad gue, mau ngantri bayar aja. Ada orang lagi nungguin di belakang gitu ya, 2 orang. Terus gue pikir dia mau ngantri. Selesai gue menuntaskan pesanan gue, Om Dev, aku boleh foto nggak? Ih boleh dong. Kamu kerjanya di mana? Di BEJ. Oh, aku suka dengerin siaran. Oh ya oke, thank you. Gitu foto cekan. Oh, aku belum keramas nih. Nggak apa-apa foto cekan. Oke, see you, take care, bye. Gue selesai bayar, gue duduk nunggu salad gue duduk di bar. Tiba-tiba ada satu geng duet juga datang. Abis belanja, ih aku yang waktu itu negor Om Iwet, yang Om Iwet panic attack. Oh iya, aku juga suka DM kamu, kamu suka balas aku. Oh iya, thank you. Foto ya, foto. Satu lagi. Jadi gue cuma duduk di bar sambil makan salad gue sama ngelayanin foto-foto. Jadi gue kayak Cikita Medi lagi booth foto-foto gitu. Dan gue, seru ya gitu, menyenangkan loh. I feel seen, I feel noticed, I feel appreciated. Jadi gue gini, walaupun gue sendirian, tapi love tank gue pulang dari Camp Cik itu penuh. Selain perut gue penuh, love tank gue juga penuh. Good, Ya. good to know. True. Benar-benar gue setuju. Dan menurut gue kita harus, itu kan part dari kenapa kita harus mengurus diri ya. Untuk kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi low. Apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi butuh support. Kadang-kadang support itu nggak bisa lo dapetin dari pasangan lo, mungkin dari temen lo, karena mereka juga lagi dalam keadaan yang tidak balance. Ya kan? Ya, regulasi emosi terbaik itu datangnya dari diri kita sendiri. Kita yang tahu fine tuning apa yang lu butuhkan, Beb. Betul. Dan itu yang selalu gue bilang, jangan pernah menempatkan sumber kebahagiaan lo dari orang lain. Not even your anak, not even your children, not even your kids, your parents, no.
mereka akan meninggalkan lo suatu hari nanti gitu. Sebagaimana kamu akan meninggalkan aku untuk akhir pekan ini. Mulai lebay anjir. Everybody is leaving Jakarta. Tap you guys, ngebut 3 menit menuju jam 8 pagi. Yuk, kita bisa dapat 1 juta likes di tutupan siaran pagi hari ini. Ditunggu. Gue kemarin makan kue di Kemcik. Aduh, ini enak sekali loh. Liz Bakery punya. Liz Bakery. Gue tuh kan suka marble cake ya. Lu tahu gak sih kue jadul marble cake ini? Tahu. Bolu. Bolu. Karena mak gue suka bikin dan senang aja gue ngelihatnya. It brings warmth to my heart. Nah, si Liz Bakery ini punya marble cake. Emang pricey 34.000. Di atasnya pakai dark coklat gitu, mock gitu dark coklatnya. Terus di glaze pakai dark chocolate paste. Aduh, Enak banget itu, ada ya di PP ya? Ntar gue cari ah. aduh itu enak sekali loh. Enak tuh. Lemak. Di Kemcik guys, di mana di Kemcik Pacific Place di bawah. Gitu. Tenang, sekalian pengumuman, Kamis, Jumat itu tanggal merah, jadi kita nggak siaran. Besok kita masih siaran, saya masih siaran. Jadi besok kita masih ketemu, siaran terakhir minggu ini. Baru Kamis, Jumatnya libur, ya kan. Teman-teman tahu, geng duet tahu kalau tanggal merah akan libur supaya tim kita juga bisa libur dan have a rest day and enjoy their time with their family doing stuff they are not able to do on work days gitu ya. Semoga teman-teman juga mengambil waktu Kamis Jumat mau di dalam kota saja atau yang sudah bikin rencana keluar kota dan menikmati Indonesia atau luar negeri, go have fun. Kalian punya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti kan 4 hari tuh lumayan banget, seneng banget, pastikan bisa jalan-jalan. Betul sekali. Tadi ada yang bilang minta quote untuk diulang, mau bikin story. Quote yang mana soal kebahagiaan tadi? Oke, boleh. Silahkan di record ya. Quote-nya adalah apa tadi, Bu? Oh, gue tahu. Jangan pernah menempatkan kebahagiaan lo kepada orang lain atau faktor eksternal. Not even your children, not even your parents. Karena pada saatnya mereka akan meninggalkan lo. Jumat bukan tanggal merah, iya. Jumat itu cuti bersama. Betul sekali. Jadi kita juga mau cuti bersama. Kamu mau kemana sih cuti ini? Boleh di-spin? Ada deh, mau tahu aja. Lu tuh sekretif banget deh belakangan. Ya, asik kan? Menyenangkan kan sekretif gitu? Sekretif tapi tiba-tiba nanti bocornya di Instastory. Lu bukan sekretif, lu mau naikin engagement. Lah itu biarin aja. Nah kan tinggal pilihan gue, mau gue kasih tahu nggak ya gue lagi di mana? Ya nggak? Ya kan? Lebih asik kak yang kayak gitu-gitu, bikin penasaran. Ya, ya kan? Iya, untuk ASN katanya cuti, iya. Ya apapun itu, pokoknya intinya tanggal merah Kamis, Jumat cuti bersama. Jadi akan ada long weekend buat kita. Silahkan dinikmati, mau kategorinya cuti bersama, atau cuti aja nggak pakai bersama, atau cuti sendirian, atau cuti melongo, atau cuti nestapa. Pokoknya cuti, ya. Besok tapi kita masih siaran. Oke. Lu berarti besok siaran ya? Besok aku siaran sama Ari Kirana. Oh, mantap. Oke, kalau gitu 1 juta likes. Terima kasih banyak, geng. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Selamat hari Selasa. Dah.